ini saya akan melakukan aplikasi foliar ya melalui daun atau penyepraian lah ya untuk tanaman-tanaman kita di lahan fasum ini. Dan kali ini juga saya akan berbagi tips dan pengalaman bagaimana cara mengaplikasikan pemupukan lewat daun itu agar efektif. Nah, ini tangkinya sebanyak 5 liter, cuman saya pakai hanya 2 liter aja karena kalau semua tanaman di sini saya spray ya saya yang rugi ya. Dan bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Bahan pertama ada karate plus boron dengan takaran 2,5 gram per liter. Untuk bahan selanjutnya adalah asam amino. Kebetulan di sini saya memiliki dua produk asam amino yaitu Vigorin dan Ambition. Dan di kesempatan kali ini saya hanya akan menggunakan Ambition saja. Dan bahan yang selanjutnya adalah kompos hitam Super N2 yang sudah saya larutkan pada air beras banyak 10 liter dan harus didiamkan dulu minimal seminggu untuk aplikasi foliar ya. Kemudian semua bahan-bahan dicampurkan jadi satu dan diaduk dengan rata. Jadi saya sendiri sebetulnya bukan termasuk fans dalam pemberian nutrisi untuk tanaman itu melalui aplikasi foliar atau penyepraian lewat daunnya. Saya sendiri sudah membandingkan beberapa tanaman saya dulu antara yang saya sering lakukan aplikasi pemupukan lewat daun mungkin seminggu bisa 2 kali dan yang hanya sebulan 1-2 kali saja itu pertumbuhannya cukup. Maksud saya pertumbuhannya itu sama ya, bisa dikatakan hampir sama karena intinya pemupukan itu yang tepat, yang maksimal itu harus bisa diserap oleh akar dengan baik. Tips selanjutnya adalah jam penyepraian. Nah, jam penyepraian ini kalian bisa menyeprai pagi hari di antara jam 8 sampai jam 10 pagi. Dan waktu yang kedua adalah antara jam 3 sore sampai jam 5 sore. Masing-masing waktu penyepraian, baik pagi atau sore, itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Silakan kalian cocokkan dengan waktu senggang yang kalian miliki. Kemudian ketika kita melakukan aplikasi foliar, jangan lupa bagian bawah daun juga ikut dispray ya kawan. Jangan hanya bagian atasnya saja. Karena biasanya hama itu banyak bertengger di bagian bawah daun dan juga stomata daun itu letaknya kebanyakan di bagian bawah daun. Kemudian kita harus memahami maksud kita untuk melakukan penyepraian itu untuk apa. Karena larutan yang ringan itu lebih bagus dibandingkan larutan yang berat ketika kita ingin mengaplikasikan aplikasi foliar ya. Jadi misalkan kita ingin mengaplikasikan antara insektisida, fungisida, dan pupuk daun. Nah, lebih baik itu dipisah menjadi 2 kali spray atau 3 kali spray seperti itu ya kawan. Tips selanjutnya adalah kita dapat menambahkan ekoenzim dengan tujuan untuk menurunkan sedikit pH larutan aplikasi foliar, terutama ketika misalkan kita ingin aplikasikan insektisida atau beberapa pupuk daun. Jadi dengan menurunkan pH larutan dengan derajat keasaman tertentu itu dapat membantu meningkatkan efektivitas baik itu dari insektisida ataupun pupuk daun itu sendiri. Tetapi perlu diwaspadai bahwa penurunan pH secara ekstrim pada aplikasi foliar itu sungguh tidak baik. Kemudian 3 hal yang terakhir adalah pahami apa yang boleh dimix dan apa yang tidak boleh dimix. Kemudian ketika angin sedang kencang usahakan kita tidak perlu menyeprai. Dan yang terakhir adalah jangan lupa gunakan